Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi terhadap 3 terdakwa kasus dugaan korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP tahun 2019-2022. Salah satunya rehabilitasi terhadap mantan Dirut PT ASDP Ira Puspadewi yang sebelumnya telah divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Seberapa signifikan pemberian rehabilitasi terhadap terpidana korupsi ini mampu melemahkan proses dan konsekuensi hukum, telah bersama kita pimpinan KPK 2015-2019 Saud Situborang. Halo Bang Saud, terima kasih telah bersama kami di Jawa Post TV. Sama-sama Mbak Puri, apa kabar? Kabar baik, tapi juga ingin melakukan refleksi apakah keputusan Presiden memberikan rehabilitasi terhadap terpidana kasus korupsi ASDP ini juga adalah sinyal pada proses dan konsekuensi hukum kita. Silakan. Ya, jadi kalau kita mau melihat, kalau kita melihat kasus itu kan mesti tenang-tenang gitu ya, kalem gitu ya. Kalau kita mau mendalaminya, siapapun Anda gitu, apakah Anda presiden, apakah ada menteri, apapun siapapun Anda gitu, kalau membaca kasus itu dilihat dulu pelan-pelan, dilihat, baca gitu kasusnya mulai dari halaman pertama tuntutan jaksa gitu ya, apalagi sampai nanti putusan gitu. Ini kan kelihatannya kayaknya semuanya heboh gitu ya, semua bikin amicus curiae gitu ya. Karena kalau secara filosofis memang semuanya ada pembenarannya. Dari positivisme aja itu oke, ini bisa saja ini bicara keadilan gitu. Tapi kalau kita bicara keadilan itu kan tidak hanya soal bicara prosedural gitu. Kemudian kalau kita bicara filosofis ini ada macam-macam hukum ya, teori-teori gitu ya. Tapi terus kemudian kita akan berdebat juga apa kemudian keputusan ini melanggar terhadap hak-hak rakyat dan keadilan. Jangan lupa korupsi itu yang dirugikan itu kan rakyat. Itu filosofi dalamnya gitu. Kemudian kalau kita pakai teori-teori lain lagi gitu kan, apakah kemudian eh, hukum ini jadi ditentukan oleh kalangan elit tertentu yang memutuskan bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu katakanlah melanggar seperti nilai-nilai filosofis yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat konstruksi kasusnya, jadi itu harus melihat dulu gitu kronologis mulai dari hari pertama ibu itu menjabat tuh apa yang dilakukan, apa yang mereka lakukan memutuskan case ini sehingga kemudian membeli kapal ya. Terus kemudian di sana juga ada saksi ahlinya itu siapa, apakah mereka kompeten, bagaimana kronologisnya waktu dia mau beli kapal bekas nih seperti apa, akuisisi maksudnya ya. Nah itu kan ada banyak, kalau yang namanya second itu pasti ada risiko. Ya ada nggak risiko-risiko yang tinggi yang diambil di dalam memutuskan membeli ini, mengakuisisi ini gitu. Sehingga kalau kita mau lebih tenang mendalaminya, oke, kita nggak bahas putusan presiden, itu urusan beliau. Tapi walaupun kita tadi udah berdebat soal keadilan juga banyak hal-hal yang bisa diperdebatkan di situ. Kita bisa berdebat beberapa hari. Tetapi kalau kita bicara bagaimana KPK biasanya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dan kalau sekali lagi kalau mau ada waktu baca baik-baik, pelan-pelan itu tuntutannya, itu semuanya kan mereka pada argumentasi yang kuat, walaupun akhirnya ada satu hakim yang dissenting. Dan kalau dibaca dissentingnya juga, apa isi dissentingnya, apakah logik isi dissentingnya. Jadi jangan ujuk-ujuk ada di sosial media rame-rame terus bikin amnesti, yang nggak bisa begitu. Ya kan ini penyelidikannya kan sudah mulai awal Januari, nih nggak gampang juga. Masa penyelidikan mulai dari Januari diputusin hanya berapa malam hanya karena sosial media rame gitu. Jadi dilihat ini baik-baik pelan-pelan. Seperti apa sebenarnya kasus ini? Apakah kemudian bisa dikenakan pasal 2 itu atau tidak? Sehingga kemudian kita bisa melihat pemberantasan korupsi itu menjadi sebuah upaya yang saya sebut selalu harus sustainable. Anda harus meletakkan hukum menjadi lebih pasti, hukum menjadi lebih adil, hukum menjadi lebih bermanfaat buat semuanya untuk pemberantasan korupsi. Karena kalau kita lihat case-nya dikenakan pasal 2, itu memang akan ada banyak perdebatan mengenai pasal 2. Merugikan negara atau memberi keuntungan orang lain secara melawan hukum. Nah, kemudian melawan hukumnya apa?
Apakah kemudian kalau kemudian ada konsultan yang mengatakan atau katakanlah internal yang mengatakan bahwa kalau upaya yang diambil oleh ibu ini, Ibu Ira ini berisiko tinggi atau tidak? Itu kan apa namanya kalimat-kalimat berisiko tinggi itu sejak awal sudah muncul. Kemudian dilakukan penelitian oleh para ahli dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi bikin skala 1 sampai 5. Ternyata ini skalanya sekitar berapa gitu ya. Sehingga kemudian mereka bisa memastikan bahwa sebenarnya langkah korporasi yang disebut sebagai business judgment rule itu lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita nggak dalam posisi bagaimana presiden memutuskan itu, tetapi walaupun saya katakan kembali lagi sebaiknya semua timnya presiden ini kalau membaca sesuatu peristiwa pidana itu peristiwa pidana yang pultoid, sudah pastilah peristiwa pidana ini pultoid dari sisi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, karena KPK tidak pernah juga melakukan sesuatu tanpa katakanlah mereka melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik. Ada saksi ahli, ada ahli dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau kita melihat bagaimana ini bagaimana case ini kemudian bisa diselesaikan dengan baik supaya tidak lagi muncul-muncul seperti yang kasus ini di masa yang akan datang, karena ini kan ada kaitannya juga dengan trust di KPK. Ya kan, oleh sebab itu saya lebih cenderung Presiden Prabowo bikin saja Perpu KPK sehingga kemudian kita tidak curiga terhadap KPK ini. Kan beberapa orang tuh mulai curiga, taking side, memihak, tidak menimbulkan kepastian dan seterusnya. Kalau ini mungkin terjadi di era saya ini nggak bakal rame begini nih. Iya kan? Karena waktu itu KPK-nya masih independen. Jadi sekali lagi ada gambar besar yang harus diambil oleh Presiden. Jangan main di piecemeal, potongan-potongan kecil kayak begini. Kalau semua kasus dibeginikan, ini akan ada ribuan kasus tuh. Karena tiap tahun tuh di KPK itu ada 8 ribuan surat itu. Jadi pusing. Sehingga melihatnya pemberantasan korupsi jadi IPK-nya nanti nggak menimbulkan dampak baik terhadap umpamanya kalau kita bicara cita-citanya Mr. Presiden. Gitu Mbak sementara. Baik. Menindaklanjuti tadi frase potensi merugikan negara. Lepas dari kasus ASDP, ini sepertiga bukan kali pertama petinggi BUMN atau dalam ekosistem BUMD akhirnya terjerat kasus karena business judgment yang disebutkan potensi merugikan negara. Padahal saat itu di momen tersebut sudah dilakukan pertimbangan yang matang secara objektif. Apa sebenarnya proses yang tepat membersamai logika berbisnis dengan logika hukum supaya nanti petinggi kita yang ada di BUMN dan juga BUMD lebih yakin percaya diri bahwa keputusan mereka itu akan dilindungi hukum dan tidak menjadikan mereka terjerat beberapa saat kemudian. Silakan. Ya, yang paling enak itu kalau Anda mengambil keputusan itu pertama Anda harus transparan. Ya, dari awal kasus ini transparan nggak? Coba pelajari, di mana tertutupnya? Ketika hari pertama dia mengatakan, yuk kita ambil itu perusahaan itu, yuk kita beli kapal-kapal bekas, kita perlu daerah T3 nih, supaya harga logistik di daerah terpencil nggak ketinggalan, karena satu hari aja kapal terlambat, di daerah T3 itu harga bisa ngelunjak sampai 3 kali lipat. Nah, niatnya baik, ya kan? Niatnya baik di situ. Nah, kemudian setelah transparan, kemudian apa yang mau dibeli? Nah, kemudian prosesnya akuntabel nggak? Tadi kan saya udah bilang akuntabel. Bagaimana hitungannya, kapalnya itu sudah seperti apa kondisinya. Kalau kita bicara kapal kan instrumennya banyak di kapal itu. Ada navigasi, ada pemadam kebakaran, ada mesin, ada pelat, ada segala macam lah di situ yang bisa dinilai sehingga kemudian kapal itu berisiko ketika melakukan perjalanan. Nah, ketika kemudian tadi transparan akuntabel, lalu bebas dari konflik kepentingan. Penyidik, penyelidik, penuntut di KPK itu udah terbiasa dengan yang disebut sebagai mens rea dan actus reus. Dari hari pertama ide itu dijalankan, itu nanti akan kelihatan ada nggak sih niat baik, ada nggak sih kemudian bukti-bukti niat baik, ada nggak sih niat jahat, ada nggak sih bukti-bukti niat jahat yang disebutnya mens rea dan actus reus. Kalau itu dilakukan, business judgment rule itu gampang, menjadi lebih gampang. Karena kalau bicara akuntabel, Anda harus panggil konsultan, ada panggil tenaga ahli yang menghitungnya. Terus kemudian ada proses-proses yang dilakukan sebagai rapat umum pemegang sahamnya seperti apa. Apa kemudian ada komplain, urutan pelaksanaannya seperti apa. Ya kan? Pertama resiko, jangan lupa ya, itu resiko yang paling tinggi. Saya mendengar bahwa ini dari awal memang risikonya cukup tinggi itu untuk mengambil alian
kapal ini. Nah, itu siapa yang ngomong seperti itu? Didengar nggak itu? Bagaimana penjelasannya? Kenapa dengan berjalannya waktu yang kemudian disebutnya berisiko tinggi, kemudian risikonya jadi turun? Nah, kita kan sudah tahu di Indonesia bagaimana paternalistik. Kalau memang seorang kepala biro bilang risiko tinggi, bisa aja jadi adjustment dan seterusnya. Tanpa kita menuduh dan seterusnya ya. Tetapi itu kan logic thinking yang kemudian itu membalut pikirannya penyelidik, penyidik, dan penuntut yang meyakinkan mereka bahwa ada peristiwa pidana yang fultoid yang kemudian ternyata diputuskan oleh dua hakim walaupun satu dissenting. Walaupun kalau kita lihat dissentingnya itu juga masih bisa diperdebatkan. Jadi sekali lagi business judgment rule itu tidak akan menjadi masalah dan tidak akan ditakutkan kalau tidak ada konflik kepentingan. I have no any kepentingan di sini. Kita putuskan aja. Kalaupun nggak ini kita beli kapal bekas yang lain juga bisa juga gitu ya. Nah itu yang kemudian yang menjadi lebih menarik ketika kita tidak melakukan itu secara transparan. Kemudian prosesnya juga yang disebutnya apa namanya good corporate governance itu ya, yang bagaimana tata kelola yang baik itu sebenarnya di apa namanya di kepalanya penyelidik dan penuntut gampang tuh. Mereka baca aturan-aturan yang ada di company itu, di perusahaan itu, di BUMN, undang-undang dan seterusnya. Ketika dia mulai menggeser dari standar-standar itu pasti ada sesuatu. Sesuatu itu bisa jadi memang artinya tidak membuat apa namanya tidak ada kickbacknya. Nah itu sebabnya pasal 2 pasal 3 ini juga kita masih yang bikin saya sebel juga selama saya di KPK itu ada negara rugi tapi kickbacknya nggak ada. Itu biasanya bikin sebel juga tuh, ya kan? Dia mengambil kebijakan negara rugi tapi kickbacknya nggak ada. Itu nanti tergantung pada 5 pimpinan KPK apakah mereka berani menaikkan case ini. Kalau tidak ada kickback kemudian kita tidak melanjutkan case ini umpamanya walaupun ada negara rugi dan itu wewenang pimpinan dan saran dari penyidik penuntut. Jadi kalau kita bicara kemudian tidak ada kickback atau tidak ada keuntungan yang diambil pengambil kebijakan karena di unsur-unsurnya itu nggak disebut harus ada kickback dulu, nggak juga pasal 2 pasal 3 itu. Makanya kalau memang mau kita perbaiki pasal 2 pasal 3 itu supaya orang-orang di bisnis ini, orang-orang yang baik di bisnis ini, jangan lupa Ibu Ira ini juga orang-orang baik pada awalnya. Cuman kita nggak menjaga dia tetap baik, kemudian ada dorongan-dorongan lain yang kemudian dia dikejar target dan seterusnya. Ya iya dong, orang jadi dirut itu nggak ujuk-ujuk, itu orang mau pasti membina karirnya. Jadi itu yang saya bilang selalu, kalau kita melakukan penindakan, saya mengatakan tugas KPK itu selalu menjaga orang-orang baik dan tetap baik. Tapi kemudian ketika dia harus bertanggung jawab, kita bertanggung jawab, nanti tinggal hal-hal yang meringankan dan memberatkan di dalam kebijakan itu. Tetapi unsur-unsurnya, peristiwa pidananya sudah terjadi. Jadi presiden jangan ujuk-ujuk juga mengambil keputusan begitu-begitu aja. Jadi pro kon kan, pro dan kontra gitu. Dibaca pelan-pelan, kemudian bikin paparan gitu. Jangan karena ada sosial media rame-rame, terus kemudian kita jadi bikin kebijakan gitu. Akhirnya jadi pro kon. Jadi kemudian orang-orang KPK menjadi upset ya gitu ya. Makanya saya bilang kalau memang adalah awalnya dari kepercayaan, saya lebih cenderung presiden fokus kepada hal yang besar, tidak potongan-potongan, piecemeal yang kecil akan banyak kasus seperti ini. Perbaiki aja undang-undang KPK itu supaya kita bisa tidur nyenyak bahwa KPK itu bekerja secara independen, nggak ada framing-framing kayak begini. Gitu Mbak Puri. Baik, terima kasih insight dan perspektifnya pimpinan KPK 2015-2019 Bang Saud Situborang. Sampai jumpa.